Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, saya dari Prodi Akuntansi. Di ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro, saya akan membuat video pembelajaran tentang ekonomi mikro dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Supardi. Yang pertama ada pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kuantitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengelolaan sumber daya seperti pengelolaan harga. Ekonomi mikro juga sangat berperan besar dalam memprediksi hingga merancang strategi suatu perusahaan ke depannya. Yang kedua ada pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mary A. Merchant dan William M. Snell, ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambil keputusan dalam proses ekonomi. Yang kedua, menurut David Amos, ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. Lalu yang terakhir, menurut Adam Smith, ekonomi mikro merupakan subjek ekonomi yang bersifat ekonomis rasional, sehingga mengakibatkan pelaku ekonomi mempertimbangkan hal rasional dalam mengambil keputusan. Yang ketiga ada ruang lingkup ekonomi mikro. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan. Diketahui apa saja ruang lingkup pada ekonomi mikro, berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama ada interaksi di pasar barang, yang kedua ada perilaku penjual dan konsumen, yang ketiga ada interaksi di pasar faktor produksi, yang keempat ada teori nilai guna, lalu yang kelima ada teori struktur pasar, yang keenam elastisitas harga, yang ketujuh industri, dan yang kedelapan pasar input. Lalu yang keempat ada contoh kebijakan ekonomi mikro. Ekonomi mikro dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan perusahaan terkait harga dan upah dalam pengelolaan sumber daya. Ekonomi mikro juga berguna dalam menyusun prediksi. Dengan adanya ekonomi mikro, perusahaan kemudian dapat menyusun strategi atau prediksi ke depannya. Dengan ekonomi mikro juga dapat membantu mengetahui perputaran produk. Yang pertama ada kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah ditetapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dari jumlah permintaan, sehingga menyebabkan penumpukan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. Di sini pemerintah berperan dalam menetapkan batas minimal harga produk sehingga produsen terlindungi. Yang kedua ada kebijakan harga tertinggi. Kebijakan harga tertinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjaknya harga menjadi sangat tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan meninggi. Pada keadaan ini, maka stok barang sangat kurang sehingga para konsumen ingin membeli produk tersebut untuk kemudian diperjualbelikan kembali dengan harga yang tinggi. Lalu yang kelima ada bagaimana ekonomi mikro mempengaruhi jalannya bisnis. Yang pertama, ada hukum penawaran dan permintaan. Suatu bisnis memperoleh keuntungan dengan berupaya memahami pola perilaku konsumennya. Ia mengamati interaksi antara produsen dan pembeli atau konsumen. Hal-hal yang mempengaruhi peminatan sendiri, diantaranya harga barang, pendapatan konsumen, tingkat kebutuhan, serta minat konsumen. Yang kedua ada startup. Startup sendiri merupakan perusahaan baru yang berada dalam tahap penelitian serta pengembangan untuk menemukan segmentasi pasar yang tepat. Saat memulai bisnis riset industri adalah hal yang sangat penting dilakukan. Analisa minat pasar bertujuan menyediakan
dan mengembangkan produk serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan target market yang dituju. Lalu yang ketiga adalah siklus ekonomi. Tingkat permintaan yang tinggi akan memicu kenaikan harga yang kemudian akan berpengaruh terhadap lebih sedikit jumlah anggaran yang dikeluarkan. Kemudian saat jumlah penawaran melebihi jumlah permintaan, hal ini akan turut berperan dalam kemakmuran masyarakatnya. Siklus ekonomi sendiri merupakan gelombang naik turunnya suatu aktivitas ekonomi yang terdiri atas 4 elemen. Yang pertama, gerakan naik atau biasa dikenal dengan upturn atau expansion, titik puncak atau kulminasi, gerakan menurun atau biasa dikenal dengan downturn atau recession, serta titik terendah atau nadir. Yang keempat ada biaya barang dan jasa. Dalam teori ekonomi mikro, perusahaan berupaya meningkatkan efisiensinya terhadap produksi berdasarkan kepada tingkat pendapatan tertinggi, dengan memperhitungkan berbagai biaya tambahan namun hanya minimal saja. Lalu yang kelima ada keputusan penetapan harga. Dalam ekonomi mikro terdapat harga keseimbangan, atau harga yang terbentuk pada titik pertemuan antara kurva penawaran dan permintaan. Harga produk dan layanan ini kemudian akan berdampak pada banyak atau sedikitnya jumlah konsumen. Itu tadi penjelasan tentang ekonomi mikro. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.